Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifatin Masrurah, NIM 1908 1020 1191. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Akuntansi Biaya 1 kelas C. Soal yang pertama yaitu proses costing. Dalam proses costing ini terdapat unit cacat, unit rusak, dan unit tambahan. PT Jaya Raya merupakan perusahaan yang memproduksi milk can atau wadah susu sapi. Berikut adalah data produksi PT Jaya Raya yang terjadi di Departemen 2. Selama proses operasi, terdapat unit cacat, unit rusak, dan unit ditambahkan. Untuk unit rusak sendiri tidak dapat dijual. Data aktivitas PT Jaya Raya pada bulan Agustus 2019 di Departemen 2 disajikan dalam tabel di bawah ini. Kebijakan perusahaan memperlakukan biaya unit rusak dalam produksi sebagai elemen biaya tersendiri di departemen terjadinya. Biaya unit rusak dan biaya perbaikan produk cacat normal belum diperhitungkan dalam tarif pembebanan biaya overhead. PT Jaya Raya melakukan perhitungan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Dari data-data tersebut kemudian digunakan untuk membuat laporan biaya produksi dan jurnal transaksi Departemen 2 bulan Agustus 2019. Laporan biaya produksi PT Jaya Raya pada bulan Agustus 2019. Untuk data kuantitas, yang pertama dimulai dari unit dalam proses persediaan awal dengan presentase keseluruhan 85%, memiliki kuantitas sebanyak 32.000 unit. Selanjutnya, unit ditransfer dari departemen sebelumnya dengan kuantitas sebanyak 50.000 unit. Kemudian, unit ditambahkan ke produksi sebanyak 10.000 unit. Kemudian di total jumlahnya keseluruhan sebanyak 92.000 unit. Selanjutnya, unit ditransfer ke departemen berikutnya sebanyak 75.000 unit. Unit dalam proses persediaan akhir dengan presentase keseluruhan 70% sebanyak 9.000 unit. Dan yang terakhir, unit rusak, normal dan tidak normal dengan presentase 65% sebanyak 8.000 unit, sehingga jika dijumlahkan hasilnya akan sama 92.000 unit. Kemudian setelah data kuantitas dihitung, kemudian memperhitungkan unit ekuivalen. Untuk unit ditransfer ke departemen berikutnya sebanyak 75.000 unit. Kemudian untuk mencari unit dalam proses persediaan akhir dari departemen sebelumnya dengan perhitungan 9.000 unit dikali 70%, didapat hasil sebanyak 6.300 unit. Kemudian untuk bahan dengan perhitungan yang sama diperoleh hasil 6.300 unit. Dan untuk tenaga kerja, perhitungannya juga sama, diperoleh hasil 6.300 unit, dan overhead pabrik juga diperoleh hasil 6.300 unit. Untuk unit rusak, normal dan tidak normal, 8.000 unit dikali 65% untuk presentase unit rusak, diperoleh hasil 5.200. Kemudian jumlah unit ekuivalennya yaitu unit ditransfer ke departemen berikutnya ditambah dengan unit dalam proses persediaan akhir, kemudian ditambah dengan unit rusak normal dan tidak normal, diperoleh hasil 68.500. Angka ini sama dari departemen sebelumnya, bahan, dan tenaga kerja serta overhead pabrik. Berikutnya ke biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Untuk persediaan barang dalam proses awal dari departemen sebelumnya
sejumlah 32.000 unit dengan jumlah biaya 25 juta. Bahan jumlah biaya 3 juta, tenaga kerja jumlah biaya 8.500.000, overhead pabrik dengan jumlah biaya 5.500.000, kemudian dijumlahkan jumlah biaya persediaan awal yaitu 42 juta. Selanjutnya biaya ditambahkan ke periode ini. Dari departemen sebelumnya sejumlah 50.000 unit dengan jumlah biaya 70 juta diperoleh jumlah unit ekuivalen 82.000 unit. Angka ini diperoleh dari jumlah unit dari departemen sebelumnya ditambah dengan jumlah unit dari departemen sebelumnya yang masuk pada periode ini. Kemudian biaya per unitnya diperoleh dari perhitungan ini. 25 juta ditambah 70 juta kemudian dibagi 82.000 unit. Selanjutnya, unit ditambah ke produksi sebanyak 10.000 unit. Jumlah dan biaya per unit disesuaikan saat ada penambahan. Jumlah unit ini ditambahkan dari departemen sebelumnya pada proses awal, lalu ditambah dengan dari departemen sebelumnya yang masuk pada periode ini, dan ditambah dari unit ditambahkan ke produksi sebanyak 92.000 unit. 92.000 unit ini memiliki jumlah unit ekuivalen sebanyak 92.000. Kemudian untuk perhitungan biaya per unitnya diperoleh dari 25 juta ditambah 70 juta kemudian dibagi 92.000 unit. Jumlah dan biaya per unit disesuaikan dengan jumlah unit ekuivalen 86.500 unit. Kemudian untuk perhitungan biaya per unitnya diperoleh dari sini. 25 juta dari departemen sebelumnya ditambah 70 juta dari departemen sebelumnya yang masuk pada periode ini, kemudian dibagi dengan 86.500 unit. Dilanjut dengan bahan. Bahan memiliki jumlah biaya sebanyak 50 juta dengan jumlah unit ekuivalen sebanyak 86.500. Kemudian untuk perhitungan biaya per unitnya 3 juta ditambah 50 juta kemudian dibagi 86.500 unit. Untuk tenaga kerja yang masuk pada periode ini memiliki jumlah biaya 45 juta dan untuk overhead pabrik sebanyak 30 juta. Kemudian dijumlahkan dari jumlah ini, yaitu dari departemen sebelumnya sebanyak 70 juta ditambah bahan 50 juta, tenaga kerja 45 juta dan overhead pabrik 30 juta. Diperoleh hasil 195 juta. Selanjutnya, biaya perbaikan produk cacat normal. Untuk tenaga kerja dengan jumlah biaya 3.500.000 dengan jumlah unit ekuivalen 86.500 unit dan biaya per unitnya diperoleh dari perhitungan 8.500.000 dari tenaga kerja pada proses awal, 45 juta dari biaya ditambah ke periode ini, dan 3.500.000 dari biaya perbaikan produk cacat normal dibagi 86.500 unit. Kemudian overhead pabrik dengan jumlah biaya 2.300.000 dan jumlah unit ekuivalen 86.500 unit. Untuk perhitungan biaya per unitnya diperoleh dari sini, yaitu 5.500.000 dari persediaan barang dalam proses awal, kemudian 30 juta dari biaya yang masuk ke periode ini, dan
2.300.000 dari biaya perbaikan produk cacat normal. Kemudian dibagi dengan jumlah unit ekuivalen. Untuk jumlah biaya ditambahkan dari biaya perbaikan produk cacat normal sejumlah 5.800.000. Selanjutnya, biaya perbaikan produk cacat tidak normal. Untuk tenaga kerja dengan jumlah biaya 900.000, overhead pabrik dibebankan dengan jumlah biaya 1.200.000. Kemudian hasil tersebut dijumlahkan senilai 2.100.000. Kemudian jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Jumlah ini diperoleh dari penjumlahan dari jumlah biaya persediaan awal, kemudian ditambah dengan jumlah biaya persediaan dari biaya yang ditambahkan, kemudian ditambah dari jumlah biaya perbaikan produk cacat normal dan jumlah biaya perbaikan produk cacat tidak normal. Diperoleh hasil 244.900.000. Untuk jumlah biaya per unit diperoleh dari jumlah dan biaya per unit yang disesuaikan, kemudian ditambah dengan biaya per unit bahan, ditambah dengan biaya per unit tenaga kerja, dan ditambah dengan biaya per unit overhead pabrik. Dilanjutkan dengan biaya produk rusak normal dan tidak normal. Dari departemen sebelumnya dengan perhitungan 8.000 unit dikali 65% dikali 1096,26. 8.000 unit ini merupakan jumlah unit rusak, 65% ini merupakan persentase unit rusak, dan 1098 ini merupakan jumlah dan biaya unit yang disesuaikan. Kemudian diperoleh hasil sekian. Kemudian bahan dengan perhitungan yang sama dikali dengan biaya per unit bahan, kemudian diperoleh hasil sekian. Selanjutnya untuk tenaga kerja dengan perhitungan yang sama dikali dengan biaya per unit tenaga kerja, diperoleh hasil sekian. Untuk overhead pabrik menggunakan rumus yang sama dikali dengan biaya per unit overhead pabrik. Kemudian hasil dari biaya produk rusak normal dan tidak normal ini dari departemen sebelumnya, kemudian ditambah bahan, ditambah tenaga kerja, dan ditambah overhead pabrik. Hasilnya yaitu 145.96069. Selanjutnya, alokasi biaya produk rusak normal dan tidak normal. Untuk produk rusak normal, perhitungannya 5.000 unit dibagi 8.000 unit. 5.000 unit ini merupakan produk rusak normal dibagi dengan total keseluruhan unit rusak, kemudian dikali dengan biaya produk rusak, diperoleh dari perhitungan sebelumnya. Kemudian diperoleh hasil 91.22543,4. Untuk unit rusak tidak normal, perhitungannya 3.000 unit dibagi 8.000 unit. 3.000 unit ini merupakan unit rusak tidak normal, kemudian dibagi dengan keseluruhan jumlah unit rusak, kemudian dikali dengan total biaya produk rusak dari perhitungan sebelumnya, diperoleh hasil 54.73526. Selanjutnya, rincian biaya alokasi rusak normal dari departemen sebelumnya, yaitu perhitungannya diperoleh dari biaya produk rusak ini dari departemen sebelumnya dengan nilai yang sama,
kemudian dikali dengan 5.000 karena ini adalah produk rusak normal dibagi dengan total dari produk rusak. Diperoleh hasil 3569364,2. Kemudian bahan ini diperoleh dari perkalian biaya produk rusak dari bagian bahan, nilainya sama yaitu 3186127,2 dikali dengan 5.000 yang merupakan unit rusak normal dibagi dengan 8.000 yaitu total keseluruhan unit rusak. Diperoleh hasil 1991329,5. Untuk biaya tenaga kerja juga sama, yaitu dikali dengan biaya tenaga kerja dari perhitungan sebelumnya yaitu biaya produk rusak dikali 5.000 dibagi 8.000 diperoleh hasil 2141618,5. Overhead pabrik perhitungannya sama, yaitu biaya produk rusak pada bagian overhead pabrik dari perhitungan sebelumnya dari sini, kemudian dikali dengan 5.000 dan dibagi dengan 8.000 diperoleh hasil 1420231,2. Kemudian rincian biaya alokasi ini dijumlahkan diperoleh hasil 9122543,4. Dilanjut dengan biaya alokasi rusak normal ke unit ditransfer dan barang dalam proses. Untuk yang dialokasikan ke unit ditransfer, perhitungannya yaitu dari total rincian biaya tadi dari sini, kemudian dikali dengan 75.000 yaitu berasal dari unit ditransfer ke departemen berikutnya, dibagi dengan jumlah unit ditransfer ke departemen berikutnya ditambah dengan unit dalam proses persediaan akhir. Diperoleh hasil 8145128. Untuk yang dialokasikan ke persediaan akhir, perhitungannya sama dari jumlah rincian biaya alokasi produk rusak normal, kemudian dikali dengan 9.000 yang merupakan unit dalam proses akhir, dibagi dengan 75.000 atau unit yang ditransfer ke departemen berikutnya, kemudian ditambah dengan unit dalam proses persediaan akhir. Diperoleh hasil 977415,36. Untuk hasil dari rincian biaya alokasi rusak normal dan alokasi biaya rusak normal ini harus sama. Ini jumlahnya sudah sama dan sudah balance. Berikutnya rincian biaya produk rusak normal ke persediaan akhir. Dari departemen sebelumnya, dengan perhitungan ini diperoleh dari rincian biaya alokasi rusak normal pada departemen sebelumnya, kemudian dikali 9.000 unit dibagi 75.000 ditambah 9.000 unit, diperoleh hasil 382431,87. Kemudian bahan, perhitungan ini diperoleh dari rincian biaya alokasi rusak normal pada bahan dikali dengan 9.000 unit dibagi 75.000 unit ditambah 9.000 unit, diperoleh hasil 213356,73. Berikutnya tenaga kerja. Tenaga kerja ini diperoleh dari perhitungan rincian biaya alokasi rusak normal pada tenaga kerja dikali 9.000 unit dibagi 75.000 ditambah 9.000 unit, diperoleh hasil
22.945,12. Overhead pabrik dengan perhitungan rincian biaya alokasi rusak normal pada overhead pabrik dikali 9.000 unit dibagi 75.000 ditambah 9.000 unit diperoleh hasil 152167,63. Kemudian di total dari departemen sebelumnya, bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik diperoleh hasil 977.415,36. Berikutnya pertanggungjawaban biaya. Biaya ditransfer ke departemen berikutnya dengan perhitungan 75.000 unit dikali 2.806,93. 75.000 unit ini merupakan unit ditransfer ke departemen berikutnya dikali dengan total biaya per unit diperoleh hasil 210.520.231,2. Kemudian alokasi biaya produk rusak normal ke unit selesai yang ditransfer. Ini 8145.127,993 dari perhitungan sebelumnya. Kemudian biaya ditransfer dan alokasi biaya produk rusak ini dijumlahkan sehingga diperoleh hasil 21.866.5359,2. Berikutnya untuk biaya persediaan dalam proses akhir. Dari departemen sebelumnya dengan perhitungan 9.000 unit dikali 70% dikali 1098,26. 9.000 unit ini merupakan unit dalam proses persediaan akhir dengan persentase 70% dikali dengan jumlah biaya yang sudah disesuaikannya tadi di biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Kemudian diperoleh hasil 69.19.075,145. Bahan dengan perhitungan 9.000 unit dikali 70% dikali dengan perhitungan biaya per unit pada bahan. Kemudian diperoleh hasil 3860.115,607. Tenaga kerja dengan perhitungan 9.000 unit dikali 70% dikali dengan biaya per unit pada tenaga kerja. Kemudian diperoleh hasil 4151.445,087. Berikutnya overhead pabrik dengan perhitungan 9.000 unit dikali 70% dikali dengan biaya per unit overhead pabrik diperoleh hasil 2753063,584. Selanjutnya alokasi biaya rusak normal ke PDP akhir. Biaya ini sudah diperhitungkan tadi sejumlah 977.415,3592. Kemudian jumlah biaya PDP akhir, jumlah ini diperoleh dari total biaya persediaan barang dalam proses akhir, ditambah dengan jumlah alokasi biaya rusak normal ke PDP akhir. Diperoleh hasil 1.866.1114,78. Berikutnya untuk alokasi biaya produk rusak ke unit tidak normal. Ini tadi juga sudah diperhitungkan dari biaya alokasi produk rusak normal dan tidak normal sebanyak 54.73.526,012. Alokasi biaya perbaikan produk cacat tidak normal ini sebanyak 2.100.000 diperoleh dari sini, yaitu 2.100.000 dengan jumlah yang sama. Kemudian jumlah pertanggungjawaban biaya. Jumlah pertanggungjawaban biaya ini diperoleh dari jumlah
biaya yang ditransfer ditambah dengan jumlah PDP akhir ditambah dengan alokasi biaya produk rusak ke unit tidak normal dan alokasi biaya perbaikan produk cacat tidak normal. Diperoleh hasil 244.900.000. Hasil ini sudah balance dengan jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan ini. Berikutnya, jurnal pencatatan biaya yang terjadi di Departemen 2 pada bulan Agustus 2019. Biaya yang ditransfer dari Departemen 1 ke Departemen 2 pada akun biaya barang dalam proses sebanyak 70 juta. Biaya bahan baku yang ditambahkan ke Departemen 2 pada akun biaya bahan sebanyak 50 juta. Distribusi tenaga kerja produksi ke Departemen 2 pada akun biaya gaji dan upah sebanyak 45 juta. Biaya overhead pabrik yang dibebankan ke Departemen 2 pada akun biaya overhead yang dibebankan sebanyak 30 juta. Biaya perbaikan produk cacat normal selama bulan Agustus pada akun gaji dan upah 3.500.000 dan akun biaya overhead yang dibebankan sebanyak 2.300.000. Biaya perbaikan produk cacat tidak normal selama bulan Agustus pada akun gaji dan upah sebanyak 900.000 dan biaya overhead yang dibebankan sebanyak 1.200.000. Berikutnya, biaya unit selesai di Departemen 2 yang ditransfer ke Departemen akhir. Pada akun barang dalam proses Departemen 2 sebanyak 224.138.885,2 rupiah. Untuk memastikan apakah akun debit dan akun kredit ini balance, saya menjumlahkan dari kedua akun, yaitu akun debit sebanyak 427.038.885 rupiah. Hasil ini sama dengan yang ada pada akun kredit. Soal 2, yaitu biaya produk bersama. PT Jaya Raya memproses susu sapi segar menjadi keju dan susu. Di Departemen 1, susu sapi segar dipisahkan ke dalam produk yang akan dijadikan keju dan yang akan dijadikan susu. Susu kemudian ditransfer ke Departemen 2 untuk dibuat menjadi susu UHT dengan varian rasa buah, yaitu pisang, alpukat, stroberi, blueberry, dan almond. Perusahaan menggunakan sistem proses untuk akumulasi biaya. Berikut adalah data-data yang diperoleh. Total biaya bersama sebesar Rp600 di Departemen 1 dialokasikan dengan menggunakan metode satuan fisik. Tidak terdapat persediaan awal dan akhir. PT Jaya Raya juga memiliki tambahan informasi sebagai berikut. Dari data-data yang telah disebutkan di atas, maka yang pertama, hitung biaya bersama yang dialokasikan kepada masing-masing produk. Yang kedua, hitung total biaya produksi susu UHT rasa buah. Yang ketiga, buat pencatatan jurnal untuk PT Jaya Raya pada bulan Agustus 2019. Pertama, menghitung biaya bersama yang dialokasikan pada masing-masing produk. Total produksinya yaitu kuantitas keju ditambah kuantitas susu, sehingga diperoleh hasil 2.100 liter. Untuk total biaya bersama adalah Rp600. Rata-rata biaya persatuannya yaitu Rp600 dibagi dengan 2.100 liter, diperoleh hasil Rp0,285. Alokasi biaya bersama untuk keju dengan kuantitas 600 liter, presentasenya yaitu 28,57%
dengan alokasi biaya bersama sebanyak Rp171,42. Untuk susu dengan kuantitas 1.500 liter, presentasenya yaitu 71,43% dengan alokasi biaya bersama Rp428,58. Yang kedua, menghitung total biaya produksi susu UHT rasa buah. Biaya tambahan per liternya diketahui yaitu Rp1. Maka total biaya produksi susu UHT rasa buah yaitu biaya susu ditambah dengan biaya tambahan. Diperoleh hasil yaitu 1.500. Total biaya produksi susu UHT rasa buah yaitu alokasi biaya bersama susu sebanyak Rp428,58 ditambah dengan 1.500 diperoleh hasil Rp1.928,58. Saya juga mencantumkan perbandingan produk antara susu dan susu UHT rasa buah. Dari segi pendapatan, untuk susu biasa diperoleh pendapatan Rp2.250, sedangkan untuk susu UHT rasa buah diperoleh pendapatan Rp5.850. Untuk beban produk susu biasa yaitu Rp428,58, sedangkan untuk beban susu UHT rasa buah sebanyak Rp1.928,58. Perbandingan labanya cukup signifikan, yaitu untuk produk susu biasa memperoleh laba Rp1.821,42, sedangkan untuk susu UHT rasa buah diperoleh laba Rp3.921,42. Dari perbandingan kedua produk ini, kemudian diketahui bahwa perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar jika memproses susu UHT tersebut dengan tambahan rasa buah. Yang ketiga, pencatatan jurnal untuk PT Jaya Raya pada bulan Agustus 2019. Penjurnalan di Departemen 1 untuk persediaan keju sebanyak Rp171,42, untuk persediaan susu Departemen 1 sebanyak Rp428,58. Untuk bahan baku sebanyak Rp240, tenaga kerja langsung Rp200, overhead pabrik Rp160. Persediaan susu Departemen 2 sebanyak Rp428,58. Persediaan susu Departemen 1 sebanyak Rp428,58. Jumlah pada akun debit dan akun kredit balance sebanyak Rp1.028,58. Berikutnya jurnal Departemen 2. Persediaan susu UHT rasa buah sebanyak Rp1.928,58. Persediaan susu Departemen 1 sebanyak Rp428,58. Bahan baku sebanyak 900, tenaga kerja langsung sebanyak 450 dan overhead pabrik sebanyak 150. Jumlah dari akun debit dan akun kredit tersebut balance sebanyak Rp1.928,58. Sekian dari yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.